Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan MD dari saya sendiri, MD atau Rada Parasendria, dengan NIM 2111102441087. Lalu yang kedua ada Abriar Gema Panjaitan dengan NIM 2111102441064. Lalu ada Rafa Nabil Evandra dengan NIM 2111102441088. Lalu ada Zaini dengan NIM 21110244136. Lalu ada Bayu Gaung Oktio Putra dengan NIM 21110244126. Lalu ada Jarpan Maktuh dengan NIM 2111024411182. Lalu ada Muhammad Nova Rehan dengan NIM 21110244170. Lalu selanjutnya ada Muhammad Fikri Akbari dengan NIM 21110244186. Kami di sini akan ingin mempresentasikan tentang IP table filtering. Lalu bagi IP table filtering, IP table filtering adalah tabel yang paling sering digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan dalam server. Table filter memungkinkan kita untuk mengizinkan, memblokir, atau memutus koneksi dari IP address atau port tertentu. IP table filtering penting dalam keamanan jaringan karena perlindungan terhadap serangan jaringan. Maksudnya itu IP table filtering memungkinkan kita untuk mengatur aturan yang membatasi akses ke jaringan. Kita dapat mengizinkan hanya lalu lintas yang sah dan memblokir serangan seperti DOS atau kepanjangannya Denial of Service atau serangan brute force. Lalu ada penyaringan lalu lintas yang tidak diinginkan. Dengan IP table filtering, Anda dapat menyaringkan lalu lintas yang tidak diinginkan atau berbahaya seperti spam, virus, atau malware. Hal ini membantu menjaga integritas dan kinerja jaringan Anda. Lalu selanjutnya ada pengaturan kebijakan keamanan IP. Table filtering memungkinkan Anda untuk mengatur kebijakan keamanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau jaringan. Anda dapat menentukan siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan, protokol yang diperbolehkan, atau mengatur pembatasan koneksi. Lalu ada pengalihan lalu lintas. IP table filtering memungkinkan Anda untuk melakukan pengalihan lalu lintas yang dapat berguna dalam mengarahkan lalu lintas ke server yang tepat atau menerapkan kebijakan jaringan yang kompleks. Lalu yang terakhir ada pelacakan dan pemantauan lalu lintas. IP table filtering dapat membantu dalam pelacakan dan pemantauan lalu lintas jaringan. Kita dapat menggunakan aturan-aturan IP tables untuk membatasi akses, menganalisis lalu lintas, atau melacak sumber serangan jika terjadi insiden keamanan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Rehan. Bagaimana IP tables bekerja? IP tables adalah alat firewall pada Linux yang mengatur aturan lalu lintas jaringan. Terdiri dari chains atau rantai, rules aturan, table, dan target. Setiap paket dianalisis dan diteruskan, ditolak atau diproses berdasarkan aturan yang sesuai. IP tables dapat melacak koneksi, membatasi jumlah koneksi, dan melakukan NAT, memungkinkan pengadilan lalu lintas jaringan sesuai kebijakan keamanan. Table filter digunakan untuk filter lalu lintas jaringan dan menerapkan kebijakan firewall standar. Ini adalah table yang paling umum digunakan dalam IP tables. Table NAT atau Network Address Translation digunakan untuk mengatur pengalihan alamat IP dan port. Table ini sering digunakan untuk implementasi NAT, seperti memetakkan alamat IP publik ke alamat IP internal. Table Mengle digunakan untuk memodifikasi header paket dan melakukan tindakan khusus pada lalu lintas jaringan. Table Raw digunakan untuk memproses paket sebelum melewati rantai lain dalam IP table. Table ini umumnya digunakan dengan sangat hati-hati karena dapat mempengaruhi perilaku standar IP tables. Rantai chain input mengatur aturan untuk paket yang ditujukan ke sistem itu sendiri. Chain output mengatur aturan untuk paket yang dikirim dari sistem. Chain forward mengatur aturan untuk paket yang diteruskan melalui sistem. Rule
Aturan merupakan pernyataan yang mendefinisikan kriteria atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh paket untuk diterapkan tindakan tertentu. Aturan dapat diterapkan pada rantai tertentu dalam tabel yang relevan. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam aturan IP tables meliputi alamat IP asal atau tujuan, protokol, nomor port, dan kondisi lainnya. Setiap aturan juga memiliki target yang menentukan tindakan apa yang akan diambil pada paket yang cocok dengan aturan tersebut, seperti diteruskan activate, ditolak drop, atau di lock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Akbari, dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ini rantai IP tables. Chain input. Rantai input digunakan untuk mengatur aturan firewall yang diterapkan pada paket yang ditujukan ke sistem itu sendiri. Rantai ini mengontrol lalu lintas masuk ke sistem dari sumber eksternal. Chain output. Rantai output mengatur aturan firewall yang diterapkan pada paket yang dikirim dari sistem. Rantai ini mengontrol lalu lintas yang keluar dari sistem menuju tujuan eksternal. Chain forward. Rantai forward digunakan untuk mengatur aturan firewall yang diterapkan pada paket yang diteruskan melalui sistem. Rantai ini terutama digunakan pada router atau gateway yang mengirimkan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra. Di sini saya melanjutkan adalah filtering berdasarkan IP address. Yang pertama, tentukan rantai yang ingin digunakan. Pilih rantai yang sesuai untuk mengatur lalu lintas jaringan yang ingin diblokir. Misalnya jika ingin memblokir lalu lintas masuk, selanjutnya akan menggunakan rantai input. Kedua, buat aturan baru dalam rantai tersebut. Gunakan sintaksis tables untuk membuat aturan baru yang akan memblokir alamat IP yang ditentukan. Aturan ini harus ditambahkan ke rantai yang telah dipilih. Hal ini dapat menentukan alamat IP yang akan diblokir dan tindakan yang akan diambil terhadap paket yang cocok dengan aturan tersebut. Seperti drop, menolak atau reject, menolak, dan memberi tahu pengirim. Yang kedua, terapkan aturan pada tabel filtering. Pastikan aturan yang baru dibuat diterapkan pada tabel filter yang sesuai. Tabel filter adalah tabel umum yang digunakan untuk filtering lalu lintas jaringan. Anda perlu memastikan bahwa aturan ditambahkan ke rantai yang benar di tabel filter. Kemudian, simpan konfigurasi tables agar aturan yang telah dibuat tetap ada setelah restart. Konfigurasi tables harus disimpan. Ini akan memastikan bahwa aturan-aturan tersebut akan diterapkan secara otomatis setiap kali sistem dijalankan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Zarfan Maftu. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Kita masuk ke filtering berdasarkan protokol. Filtering dengan protokol dalam konteks IP tables mengacu pada penggunaan aturan firewall untuk membatasi atau mengizinkan lalu lintas berdasarkan protokol jaringan yang digunakan. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan konvensi yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Dalam IP tables, Anda dapat menggunakan protokol sebagai kriteria dalam aturan firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan. Beberapa protokol yang umum digunakan dalam IP tables adalah TCP, Transmission Control Protocol. Protokol TCP ini digunakan untuk komunikasi yang handal antara perangkat dalam jaringan. Ini adalah protokol yang paling umum digunakan untuk transfer data seperti pengiriman email, penjelajahan web, dan transfer file lainnya. Anda dapat membuat aturan firewall yang hanya mengizinkan atau memblokir lalu lintas TCP berdasarkan port, sumber, dan tujuan. Yang kedua ada UDP atau bisa disebut User Datagram Protocol. Protokol UDP digunakan untuk komunikasi yang cepat dan ringan antara perangkat dalam jaringan. UDP sering digunakan untuk aplikasi streaming media, DNS, atau bisa disebut dengan Domain Name System, dan VoIP atau bisa juga disebut dengan Voice over IP. Anda dapat menggunakan aturan firewall untuk mengizinkan atau memblokir lalu lintas UDP berdasarkan port, sumber, dan tujuannya. Yang ketiga adalah ICMP
atau bisa disebut dengan Internet Control Message Protocol. Protokol ICMP digunakan untuk mengirim pesan protokol dan laporan kesalahan dalam jaringan. Ini termasuk pesan ping atau echo request or replay yang digunakan untuk memeriksa ketersediaan dan responsivitas host. Anda dapat menggunakan aturan firewall untuk mengizinkan atau memblokir lalu lintas ICMP untuk mengontrol jenis pesan ICMP yang diperbolehkan atau ditolak. Kita masuk yang keempat, ada IP atau bisa disebut dengan Internet Protocol. Protokol IP adalah protokol dasar yang digunakan untuk mengirimkan paket data di internet dalam IP tables. Anda dapat menggunakan aturan firewall untuk membatasi atau mengizinkan lalu lintas berdasarkan alamat IP, sumber, dan tujuan. Selain protokol di atas, ada juga protokol lain seperti SCTP, Stream Control Transmission Protocol, dan GRE atau bisa disebut dengan Generic Routing Encapsulation yang dapat digunakan dalam IP tables untuk filtering lalu lintas berdasarkan protokol yang sesuai. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang di sini nama saya adalah Ravana Belevandra. Di sini ada filtering berdasarkan port. Filtering berdasarkan port dalam IP tables mengacu pada penggunaan aturan firewall untuk mengontrol lalu lintas berdasarkan nomor port yang digunakan oleh protokol jaringan. Nomor port mengidentifikasi layanan atau aplikasi tertentu yang berkomunikasi melalui jaringan. Port sumber, kita dapat membuat aturan firewall untuk membatasi akses berdasarkan port sumber. Misalnya jika Anda ingin memblokir semua lalu lintas yang berasal dari port 8080. Port tujuan, di sini kita juga dapat membuat aturan firewall berdasarkan port tujuan. Misalnya jika Anda ingin membatasi akses ke port 22 atau SSH. Kemudian di sini selanjutnya ada rentang port. Kita dapat menggunakan rentang port untuk membuat aturan firewall yang melibatkan beberapa port. Misalnya jika Anda ingin memblokir rentang port 5000 sampai 6000. Selanjutnya di sini ada protokol dan port. Di sini kita juga dapat mengombinasikan protokol dan port dalam aturan firewall. Misalnya jika Anda hanya ingin mengizinkan lalu lintas TCP dengan port 80 atau HTTP. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam kesimpulannya, IP tables adalah alat yang kuat untuk filtering lalu lintas jaringan dan meningkatkan keamanan sistem Linux. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah IP tables merupakan firewall yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan. Lalu IP tables menggunakan konsep table, rantai, dan aturan untuk mengatur dan memproses lalu lintas jaringan. Lalu filtering dengan IP tables dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti alamat IP, protokol, dan port. Lalu IP tables memungkinkan penggunaan protokol jaringan seperti TCP, UDP, ICMP, dan lainnya dalam aturan filtering. Lalu filtering berdasarkan port memungkinkan kontrol lalu lintas berdasarkan nomor port yang digunakan oleh protokol jaringan. Lalu contoh penerapan IP tables mencakup memperbolehkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan port sumber, port tujuan, rentang port, dan kombinasi protokol dan port. Dengan menggunakan IP tables, pengguna dapat melakukan filtering lalu lintas jaringan secara efektif, membatasi akses layanan tertentu, dan meningkatkan keamanan sistem. Namun penting untuk memahami dengan baik konfigurasi dan aturan yang diterapkan dalam IP tables agar sesuai dengan kebutuhan dan menjaga kinerja serta keamanan jaringan secara optimal. Sekian dari saya, prakteknya akan dilakukan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini dengan NIM 211110244136. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari IP tables, yang mana saya sini sudah menginstal Debian 10 dan untuk servernya Debian 10 dan untuk kliennya itu ada XP. Oke, langsung kita mulai. Oke, kita lanjut. Di sini kita login sebagai root, kemudian masukkan password.
Lalu kita konfigurasi terlebih dahulu untuk endpost 3 dan endpost 8 nya. Kita masuk ke nano spasi slash etc slash network spasi slash interface. Kemudian untuk kalau hotloop endpost 3 enter, kita kasih auto nv0s 3, paling bawah kasihkan auto nv0s 8, bawahnya lagi paste nv0s 8 in static, dimana di sini kita atur IP statiknya address 192.168.20.17. Kemudian ada IP network sini 192.168.20.16. Kemudian ada netmask 255.255.255.248. Kemudian ada broadcastnya, broadcast 192.168.20.23. Oke, kita simpan perubahan dengan menekan Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita di sini restart config-nya dengan menekan /etc/ini titik D /networking restart. Kita tunggu. Oke, jika pilot seperti ini maka kita harus matikan terlebih dahulu virtual mesinnya. Kemudian kita setting terlebih dahulu dan pastikan untuk network adapter satunya itu adalah bridge. Karena saya sini menggunakan wifi wireless. Kemudian adapter 2-nya itu kita gunakan sebagai internal, sebagai internet. Oke, jika sudah, kita jalankan lagi kembali servernya. Terus, oke, sudah masuk. Kemudian kita masuk lagi kembali ke servernya. Kemudian kita cek lagi interface-nya sudah. Kemudian kita restart. Oke, maka dia akan oke. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk IP-nya. Kita tekan IP ADD. Nah, di sini sudah endpost 3 ini menyesuaikan dengan yang diberi ISP sendiri, yaitu 192.168.1.11 prefix-nya 24. Kemudian untuk endpost 8-nya itu kita setting static, yaitu 192.168.20.17 prefix 29. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi shortlist listnya ke nano spasi /etc/pt shortlist list. Kemudian kita kasih pagar terlebih dahulu untuk yang HTTP security-nya. Kita menginstal repository-nya, kita menggunakan repository lokal et cd-rom add. Oke, kita masukkan terlebih dahulu untuk DVD-nya. Itu kita masukkan di device optical drive pertama DLBD. Kemudian enter.
Oke, setelah itu kita masuk ke nano etc searches list. Maka dia akan membuat sebuah repository lokal dari dpd-nya. Kita simpan, kemudian kita apt get update. Kemudian setelah kita apt get update, kita apt get upgrade dulu. Oke, tidak ada yang diperbarui. Oke, kita langsung masuk ke bagian resort terlebih dahulu. Resort. Nah, di sini kita hapus semuanya, ganti menjadi name servernya adalah 8.8.8.8, itu Google. Setelah itu kita masuk ke ping terlebih dahulu ke 8.8.8.8. Oke, reply. Kemudian kita masuk ke nano spasi /etc/sysctl titik .jnm. Kemudian pada baris net IP versi 4 IP forward 1 itu kita hapus tanda pagarnya untuk membuka. Kemudian kita simpan. Oke, bentar. Selanjutnya kita cek apakah sudah dia forward ke 1 atau belum. Cek sysctl min p. Nah, di sini sudah IP forward 1. Oke, kemudian kita masuk ke apt get install. Oke, kita tunggu. Kemudian pada step current IP versi 4 rules-nya kita klik yes. IP versi 6 nya yes juga. Kita tunggu. Oke, kemudian setelah kita install, kita masuk ke IP tables. Post routing, and post 3 nya. Oke, kita cek lagi di IP tables. Besar. Nah, di sini sudah kita sebagaikan posisinya adalah router. Kemudian kita masuk ke XP. Kemudian kita setting terlebih dahulu XP-nya. Dan di sini sebagai internal untuk router satunya. Dan kita start. Oke, mohon maaf untuk webcam tidak bisa tampil karena habis
charger langsung tiba-tiba mati, gak bisa diklik. Oke, selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi IP pada klien sendiri. Itu masuk ke sini ke kanan, kemudian open network connection, dan properties, masuk ke TCP/IP, is the following IP address. Di sini kita samakan 192.168.20. Untuk yang segmen keempatnya kita bedakan dengan yang di server, yaitu 18, kemudian subnetnya itu 248. Level gateway-nya kita masukkan, samakan dengan yang ada di server 17 8.8.8.8 untuk IP Google-nya, dan oke. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi connect. Langkah berikutnya kita close terlebih dahulu, kemudian kita buka CMD. Command prompt. Oke, kemudian kita coba ping terlebih dahulu ke server 192, IP-nya terlebih dahulu 168.20.18. Oke, sini statusnya reply. Kemudian kita ping lagi ke server, apakah bisa? Oke, terkoneksi. Kemudian berikutnya adalah kita ping ke Google, IP-nya terlebih dahulu 8.8.8. Oke, reply, ping Google. Oke, sudah terkoneksi dengan internet. Sini reply. Kita masuk kembali ke Debian. Apakah sudah masuk? Sini sudah change post routingnya. Ping ke 192.168.20.18. Sepertinya tidak connect karena dia statusnya bukan bridge. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.